membuat jalan pintas untuk bisa segera mendapatkan The Ace of Pentacles ini. Artinya dia tidak mau menjalani proses challenge-nya, tapi pengen dapat hasilnya ya. Dan itu yang terlihat seperti dihalangi oleh universe di sini. Kalau kamu pengen mendapatkan hasil, kamu harus menjalani proses katanya. Yes. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan aku udah beresin tugasku untuk bikin readingan couple ya. Love reading untuk para couple di 2 minggu pertama Juli 2023. Kalian sudah tonton guys? Sudah? Belum? Jangan-jangan masih belum? Aku udah bikinnya capek-capek loh, Ci. Mulai nuntut ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk yang sudah menonton. Dan dengan berakhirnya love reading untuk couple awal Juli, itu artinya kita akan segera masuk ke momen-momen special reading di bulan ini ya guys. Bedanya, aku akan bicara dengan all zodiac sign sekaligus untuk special reading. Aku tidak akan mengklasifikasikan ini untuk Taurus, ini untuk Virgo, no. Untuk all zodiac sign ya, general, yes. Dan seperti biasa, special reading pertama di setiap bulan adalah jeng 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 jeng. Masih tetap garing seperti yang dulu. Nggak penting banget. Oke, yes, this is full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini berada di konstelasi Capricorn guys, bertepatan dengan Cancerian season. Halo Capricorn, halo Cancerian. Matahari ada di Cancer dan bulan ada di Capricorn ya. Siapa di antara kalian yang sunnya di Cancer guys dan moonnya di Capricorn? Mereka yang mungkin akan paling merasakan efek full moon di bulan Juli ini. Yes, oke. Puncak full moon ini sebenarnya ada di tanggal 3, 4, dan 5 2023 ya guys. Kalian sudah lihat full moonnya? Aku udah lihat waktu itu aku lagi di Laut Papua. Wow, stunning ya, bulannya luar biasa. Oke. Tapi but it's not too late yet, karena readingan ini akan berlaku dari pertama kali kalian menonton video ini ya. Jadi even full moonnya itu di tanggal 3, 4, dan 5 Juli, tapi readingan ini akan berlaku hingga tanggal 21 Juli 2023 ya, menandai berakhirnya Cancerian season. Dan kita akan welcoming Leo season ya, dimulai dari tanggal 22 Juli depan. Cancer, waktu kamu sudah habis. Kita akan segera masuk ke Leo ya. Nggak, masih ada kok, masih ada. Kalian masih akan tetap bisa merasakan energi full moon, walaupun semakin ke sono akan semakin melemah ya guys, atau fading istilahnya. Oke, it's okay, nggak masalah. Nama purnama kali ini adalah Bak full moon, Bak atau yang disebut dengan thunder full moon guys, yang artinya purnama rusa. Yes, rusa ya, dibilang deer atau bak gitu ya. Full moon di Juli ini adalah salah satu supermoon ya guys, karena jaraknya sangat dekat dengan bumi, makanya bulannya terlihat besar ya nggak sih? Ya, karena waktu itu aku lagi di Laut Papua, jadi aku lihat besar banget. Dan terlihat sangat jelas gitu ya, segede gambreng gitu ya. Kenapa disebut sebagai purnama rusa? Karena pada awal Juli rusa-rusa jantan akan menumbuhkan tanduk guys, sebagai simbol dari kedewasaan, kebijaksanaan ya, dan juga untuk menambah daya tarik seksual. Karena itulah selama full moon ini energi maskulin akan sangat dominan di bumi. Yes. Termasuk di tempat kamu juga, karena tempat kamu pasti bumi. Ingat ya guys, ketika kita bicara tentang energi, maka tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Karena setiap makhluk hidup di dunia ini punya energi maskulin dan feminim ya, termasuk manusia. Walaupun jenis kelaminnya perempuan, dia tetap punya energi maskulin dan sebaliknya ya. Karena energi maskulin dominan di bumi, maka karakter-karakter maskulin pun akan terlihat menonjol pada setiap manusia guys. Karena readingan tarot ini aku buat untuk manusia. Misalnya kreativitas ya, dominasi, agresi, menaklukkan guys, menguasai, realistik, logik, dan itulah ciri-ciri dari atau karakter dari maskulin ya. Dan yang paling penting akan jauh dari yang namanya drama, karena drama adalah identitas feminim. Apakah kalian suka drama guys, terutama jika jenis kelaminnya laki-laki? Itu artinya energi feminim kalian sangat tinggi ya, makanya suka drama-dramaan, drama queen is. Jadi jangan heran kalau selama musim purnama ini kalian juga akan lebih berpikir taktis dan strategis guys. Dan itu adalah sebuah kesempatan gitu ya, manfaatkanlah energi tersebut untuk meraih target yang ingin dicapai, atau menyingkirkan hal-hal termasuk orang yang selama ini menyeret kalian ke dalam situasi dramatik yang berbau drama
Yang berbau drama itu kayak apa sih, Ray? Kayak itulah guys, drama-drama Korea. Nanti episodenya bisa sampai 60 gitu, ceritanya nggak jelas entah apa. Sama seperti antara kamu dengan pasanganmu begitu ya, bisa sampai bertahun-tahun gitu, tapi intinya nggak jelas entah apa. No ya, tidak ada situasi drama ya. Jadi during this full moon season, kamu singkirkan orang-orang yang berbau yang mengajak kamu itu masuk ke dramatic situation, tapi lebih berpikir taktis lah atau lebih berpikir strategis lah, dan terutama ini untuk meraih target-target ya, pencapaian. Manfaatkan energi ini sebaik-baiknya ya, mumpung masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 21 Juli nanti. Oke, jangan sampai salah. Readingan ini aku buat untuk all zodiac sign ya guys, seperti janjiku di awal, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena itu tidak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku ceritakan sebentar lagi. Ojo dipaksakan kalau emang tidak resonate ya. Aku akan buka 6 kartu untuk kalian supaya kita bisa tilik di mana kira-kira posisi energi kolektif saat ini, apa tantangannya, fokus dan target. Kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan selama full moon season ini ya. Setelah itu aku akan ambil 12 kartu mewakili 12 zodiak berisi nasihat atau hal-hal penting yang perlu kalian ketahui selama full moon ini guys. Aku akan pakai deck oracle yang ini. Dan tentu saja khusus untuk Capricorn kita akan membahas lebih detail di video extended ya. Untuk yang mau menonton video extended silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silakan di chat ke aku ya, nanti aku tak bantu cari solusinya. Oke, kita akan segera mulai saja guys. Yang pertama dari oracle dulu, aku akan pakai oracle yang ini untuk full moon reading kali ini ya. Kita hanya akan ambil satu saja. Ini kok lampunya kok bulan purnamanya meredup ya. Oke. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading July 2023. Thank you very much. Energi maskulin sedang dominan. No drama. Waktu yang tepat untuk membuang yang berbau drama atau nggak jelas, dan lebih fokus kepada kreativitas atau target ya guys, yang realistis ya. Ini aja yang akan kita ambil. Aku ambil satu aja sesuai dengan janjiku. Oke, manifest, dream, journal, moon, sleep, moon guys. Ini ada full moon juga di sini ya. Intinya adalah manifestasi ya, artinya mewujudkan apa yang kamu inginkan. Sebelum kamu bisa mewujudkan yang kamu inginkan, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Oke. Dan during this full moon season, kamu akan lebih jeli gitu ya guys, lebih kritis terhadap apa yang kamu inginkan. Dan yang paling penting lagi, kamu akan bisa melihat ya, sebagai energi maskulin yang dominan, kamu akan bisa melihat yang mana energi yang mendukung kamu untuk meraih yang kamu inginkan atau memanifestasikan yang kamu inginkan, atau yang mana yang justru malah menghambat ya. Itu yang paling penting sih guys, sehingga kamu bisa tetap fokus ke intinya, ke targetmu, ke apa yang ingin kamu raih. Oke. Maskulin ini lebih ke arah agresif ya guys, energi maskulin ini. Jadi kalau tidak sedang dominan energi maskulin begitu, kamu mungkin tahu yang salah di mana, tapi kamu itu males gitu, atau setidaknya kayak merasa sungkan untuk menyingkirkan yang mengganggu. Tapi ketika energi maskulin lagi tinggi, lagi dominan, kamu akan langsung pak, get out. Nah itu dia ya, tipe-tipe maskulinnya yang agresif. Oke, kita akan segera buka kartu besarnya saja guys. 6 kartu yang akan aku buka untuk kamu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading July 2023. Thank you very much. Oke, ini dia pesan untuk kamu guys selama bulan purnama ini. Yes, Death of Sword. Death of Sword ini lebih ke arah gagal move on sih ya. Merasa terjebak, merasa ya guys. Death of Sword itu akan ada selalu kata merasanya, karena it doesn't real. Tidak ada yang bisa menjebak manusia lain, tidak ada yang bisa mengikat manusia lain atau memenjarakan manusia lain ya guys. Gitulah menurut tarot ya, karena kamu kan datang lihat readingan tarot. Tapi itu yang terlihat jelas di sini. Karena itulah mudah-mudahan nanti pesan dari full moon ini bisa membantu kamu sehingga kamu tidak perlu merasa terjebak atau terikat dengan siapapun di dunia ini ya. Hanya kamu yang bisa izinkan orang mengikat atau menjebakmu. Kalau kamu tidak izinkan, dia tidak bisa menjebakmu. Oke, this is the Ace of Pentacles. Guys, ketika kita bicara Ace of Pentacles itu artinya reward ya, hadiah atas sebuah tantangan yang berhasil kita lalui dengan baik. Oke. The Chariot. Oke.
The Fool, the Hierophant, nice. The Eight of Cups ini kayak living the situation gitu ya, the dramatic situation. Entah kenapa berkali-kali aku dengar kata drama guys selama membuat readingan full moon ini. Eh, ada bau cancerian nggak ada? Biasanya kan di mana ada cancerian di situ ada dramanya nggak sih? Emang benar ya, ada terlihat Cancerian di sini, The Chariot, kemudian juga ada terlihat Hierophant, Taurus, yang paling kuat terasa di sini. Tapi aku tidak melihat Capricorn sih guys, tidak apa-apa. Capricornnya mungkin sembunyi, karena ini kan full moonnya di Capricorn, it's okay ya. Tapi yang jelas challenge-nya adalah The Seven of Swords, jadi kamu itu kayak mau cari shortcut untuk bisa mendapatkan reward ini. Kan reward itu, Ace of Pentacles itu kan diberikan kepada mereka yang berhasil menyelesaikan challenge atau tantangan begitu. Dan yang resonate dengan readingan ini, merasa kayak perlu mencari strategi. Tapi strategi itu negatif guys, karena The Seven of Swords itu kan manipulatif ya. Kayak perlu membuat jalan pintas untuk bisa segera mendapatkan The Ace of Pentacles ini. Artinya dia tidak mau menjalani proses challenge-nya, tapi pengen dapat hasilnya ya. Dan itu yang terlihat seperti dihalangi oleh universe di sini. Kalau kamu pengen mendapatkan hasil, kamu harus menjalani proses katanya. Yes. Oke, kita akan segera klarifikasi saja dimulai dari The Eight of Cups. Ini adalah inti dari readingan ini, walking away, melangkah jauh, menyingkir, embracing the unknown. Sebenarnya tanpa kamu sadari kamu sudah mulai melangkah menjauh dari sebuah situasi yang menurutmu udah nggak cocok lagi untukmu ya guys. Sudah terlihat jelas di sini. Cuman The Eight of Cups itu memang akan selalu terlihat lambat perjalanannya, dan yang paling cepat adalah Chariot, oke? Dan ketika Chariot datang di fokus kamu, artinya pikiranmu adalah secepat mungkin gue bisa keluar dari situasi yang nggak mengenakan ini. Nah begitu ya. Menurutmu kamu masih terlalu lambat. Kamu pengen bergerak lebih cepat. Yes. Dan itulah yang aku rasa seperti shortcut atau tindakan manipulatif yang kamu lakukan untuk mendapatkan Ace of Pentacles ini lebih cepat dari yang seharusnya. Oke. The Nine of Wands, the Ten of Wands, dan kemudian the Ace of Pentacles datang lagi guys ya. Ini kayak udah menjelang ujungnya sih ya untuk kalian yang resonate dengan readingan ini. Setelah kalian bisa 100% pergi meninggalkan keadaan yang gak enak tadi itu, kemudian Ace of Pentacles itu akan kalian dapatkan ya. Ciri-cirinya keadaan itu tidak mengenakan adalah membuat pusing guys, gak udeh-udehnya, bikin banyak pikiran. Ketika sebuah pikiran negatif atau pikiran gak enak berakhir, pikiran gak enak berikutnya datang. Bergantian. Oke. Itulah yang membuat kamu pengen meninggalkan keadaan yang udah nggak cocok untukmu lagi saat ini ya. Tapi kamu harus menjalani proses guys. Yes. Yang paling penting dalam sebuah transformasi atau perubahan adalah prosesnya. Sama seperti kayak bikin tato. Proses pembuatan itu harus dinikmati begitu guys. Bukannya nggak bisa kita itu dibius total dulu sampai nggak sadar, kemudian seluruh badan kita ditato, ya nggak sih guys? Oke. Tapi apa namanya, seninya ditato itu adalah kita menikmati rasa sakitnya, kayak begitu. Sama seperti yang terjadi pada kamu saat ini. Seni untuk mendapatkan The Ace of Pentacles itu adalah menikmati prosesnya, bukannya cari shortcut dengan cara minta dibius total dan kemudian ditatoin seluruh badan, pas sadar-sadar udah nggak sakit lagi. Bukan begitu ya, karena biar bagaimanapun proses itu sangat berharga guys. Oke. Kita teruskan. The center of the reading ada The Ace of Pentacles yang di cross dengan The Seven of Swords ya, Five of Pentacles ya. Bisa jadi ada masalah keuangan yang terjadi padamu saat ini guys. Itu yang paling dominan di sini ya, Five of Pentacles ditambah The Three of Pentacles dan The Temperance. Kamu merasa tidak ada bantuan yang datang padamu ya. Kamu ngerasa kayak orang-orang pada meninggalkan kamu ya. Tidak harus tentang uang sih guys, ini kan general reading banget. Tapi yang jelas di dalam sebuah kesulitan, kamu merasa dirimu sendirian, tidak ada yang membantumu ya. Kamu minta bantuan kesana kemari, tapi seolah-olah bantuan itu di-cut. Oke. Nah bantuan yang kamu minta itulah guys, lagi-lagi datang dalam bentuk The Seven of Swords atau shortcut yang manipulatif aku bilang tadi ya. Let's say contohnya begini, kamu punya hutang lah misalnya, karena ini kan masalah keuangan kelihatan jelas banget ya. Hutang ini harus ditutupin misalnya di bulan Juli ini tanggal 20 sekian juta, misalnya 5 juta begitu. Dan kemudian kamu udah nggak tahu minta bantuan kemana lagi untuk
menutupi hutang tersebut begitu, dan kemudian kamu akan mencoba untuk cari pinjaman lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mengakhiri masalahmu, agar aku segera terlepas keluar dari masalah keuangan yang sebelumnya. Tanpa kamu sadari, itu adalah tindakan manipulatif, menipu dirimu sendiri, karena berikutnya kamu akan terlibat hutang lebih besar lagi, yang bunganya justru lebih besar lagi, yang tentunya akan lebih menyusahkan lagi. Just buying time, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Nah, itu yang mau di-cut oleh universe. Ya, bisa literally seperti itu keadaannya, atau mungkin dalam hal lain. Kamu akan segera langsung paham jika memang readingan ini resonate denganmu ya. Kamu itu kayak, yang penting sekarang aman dulu, selamat dulu, yang lain urusannya belakangan saja. Tapi tidak, proses untuk rilisnya kamu dari keadaan yang tidak mengenakan ini harus mengikuti maunya universe, karena kamu mau dibersihkan 100% guys. Ya, dari masalah, bukannya masalah membuat masalah, bukannya masalah diselesaikan dengan masalah, bukannya gali lubang tutup jurang ya, no. Tapi memang benar-benar lepas 100% dari masalah. Oke, untuk kalian yang saat ini kayak punya gambaran tentang sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah kalian, uang itu ada guys, uang itu ada. Semua yang bisa kalian bayangkan itu real. Begitulah peraturan di dunia ini menurut tarot. Jadi kalau kalian bisa bayangkan nominal 500 juta itu kira-kira seperti apa bentuknya, maka itu real. Uang itu ada di dunia ini. Sekarang masalahnya adalah apakah kamu akan bercross path, bertemu dengan uang tersebut, apakah uang itu bisa jadi milikmu atau tidak. Nah, itulah yang harus mengikuti proses. Oke, The Three of Cups, kemudian The Nine of Swords, dan kemudian The Page of Pentacles ya. Kamu ngerasa begitu masalah yang kamu hadapi saat ini selesai, maka tidak akan ada masalah lagi ke depannya. Tanpa kamu sadari, yang mau kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sekarang adalah kayak apa ya guys, kayak kucing dalam karung, kayak bom waktu yang siap meledak. Karena itu adalah masalah yang lebih besar lagi. Aku harus menemukan cara apapun untuk bisa menyelesaikan masalahku yang sekarang. Oh, ini dia shortcut ya. Aku akan gunakan solusi ini untuk menyelesaikannya. Tapi universe tahu solusi yang kamu pakai itu justru malah akan memperburuk masalahmu ke depannya. Memang mungkin seolah-olah akan terasa lega selama beberapa waktu, tapi itu kamu menumpuk masalah baru yang lebih besar dan lebih berbahaya, guys. Ya, jadi sebaiknya kamu mengikuti saja prosesnya ya. Oke, let me clarify the Six of Wands. Thank you very much. Six of Wands diklarifikasi dengan the Six of Wands, kemudian the Three of Wands, lalu ada the Emperor. Aku memang bisa ngerasain bahwa kamu udah enak banget sama masalah ini guys ya, udah berlarut-larut lama ya. Let's say ini dalam hal romance, kita ambil contohnya, mungkin kamu udah nggak suka dengan hubunganmu bersama pacarmu begitu, atau dengan suamimu, dengan istrimu begitu, atau kamu mungkin terlibat dalam sebuah perselingkuhan, kamu udah nggak suka, kamu pengen menyelesaikannya dengan caramu sendiri, tapi katanya itu akan menambah masalah ya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memahami kira-kira rencana universe itu seperti apa? Kamu harus bertanya langsung guys ya, kamu harus bertanya langsung sama Tuhan. Bukan aku hanya menyampaikan pesan saja bahwa rencana yang ada di pikiranmu saat ini tidak akan menyelesaikan masalahmu yang sekarang, justru akan memperbesar masalahmu di kemudian hari. Ya, kamu bisa tanya langsung. Kita semua selalu punya akses ke Tuhan untuk bertanya, dan Tuhan akan selalu menjawab guys. Kalian percaya itu? Kalau kalian orang yang ya punya agama, beriman begitu, pasti percaya. Karena Tuhan itu selalu bilang, tanya, ngomong sama gua gitu kan, dikasih akses yang nggak dibatasin. Lu hanya boleh ngomong sama gua sekali 10 tahun kan, enggak, every day. Karena itulah detailnya seperti apa, karena ini general reading, masing-masing orang punya ceritanya sendiri. Kamu tanyakan langsung, katanya ya, akses dibuka untukmu, silahkan. Ketika kamu berdoa, kamu akan lihat guys, kamu akan segera melihat penjelasannya seperti apa. Kenapa rencanamu itu dibatalkan? Kenapa plan atau solusi yang menurutmu jitu itu digagalkan? Itu karena tanpa kamu sadari, kamu sedang menggali jurang yang lebih dalam dari jurang yang saat ini kamu tempati ya, yang sudah ada. Oke, let me clarify the full. The Ace of Swords, Page of Wands, 7. Oke, kesabaran yang diperlukan katanya guys ya.
kesabaran yang diperlukan. Lagi-lagi aku mau bilang tentang informasi tadi, kalau kamu mau tahu detailnya kamu bisa tanyakan langsung ke universe dengan ya cara-caranya kamu akan tahu sendiri begitu. Tapi dari beberapa waktu sebelumnya di 6 bulan terakhir kamu tuh sebenarnya udah dikasih tahu bahwa yang lama itu sudah berakhir. Permasalahan kamu itu apapun itu ya guys, yang sudah cukup jelimet hingga saat ini ketika kamu melihat readingan ini itu udah berakhir karena the full sudah diberikan ke kamu. Tapi prosesnya itu yang memang harus kamu jalani. Ini biasanya kan ada tanggung jawab yang masih belum kamu bayarkan guys dari permasalahanmu yang sebelumnya. Let's say misalnya kita kembalikan ke tentang masalah keuangan ya. Kamu kayak mau kabur dari debiturnya, kreditur ya guys yang memberikan pinjaman. Itu kan cara cepat ya untuk menyelesaikan pusing. Kalau misalnya yang memberikan pinjaman itu kamu tahu tinggal di alamat A, kamu kan tinggal pindah keluar dari alamat A, bisa jadi pindah kota dan kemudian memulai yang baru di sana. Itu kan bakalan aman ya. Dia kan nggak bakalan pernah bisa menemukan kamu di kota yang baru. Tapi tanpa kamu sadari itu kan meninggalkan jejak lama. Dan universe mau ini semua clear, bebas, bersih. Karena itulah prosesnya itu harus kamu jalani. Dan mungkin dalam menjalani proses tersebut agak nggak enak gitu guys. Kayak, aduh gimana nih ntar begitu. Tapi just be confident dan percaya bahwa akan ada jalan keluar ketika universe sudah turun tangan dalam permasalahan yang kita hadapi. Oke? Kenapa kamu harus menghadapi yang ribetnya ini, proses ini? Kenapa sih Ray nggak bisa ngikutin shortcut gua aja? Ini tentang pembelajaran jiwa katanya guys. Karena The Hierophant ini datang di near future-nya ya. Ini tentang pembelajaran jiwa. Kamu itu harus eh, memahami kesalahanmu dulu supaya kamu tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang lari dari tanggung jawab kayak hutang begitu guys, kamu kan ngutang lagi di kota baru tadi. Karena kamu belum dapat pelajarannya. Itu baru satu contoh ya, nggak harus seperti itu, tapi begitulah yang harus aku sampaikan. Makanya universe itu suruh kamu hadapi penagih hutangmu, kamu harus hadapi bagaimana cara membayarkan hutangmu supaya benar-benar clear, dan itu akan memberikan efek jera padamu supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena itulah proses harus dijalani. Don't worry, setelah proses ini selesai, Ace of Pentacles akan kamu dapatkan. Ketika aku bilang begini, Tuhan itu bisa kasih solusi untuk semua permasalahan kita gitu guys, tanpa perlu effort yang besar, because yes, kita tahu dia tuh pengusaha universe ini ya guys, penguasa penguasa alam semesta ini, tentu saja dia bisa bereskan semua alam semesta ini, masalah yang ada di alam semesta ini. Tapi yang paling penting bagimu adalah menjalani proses ini untuk mendewasakan, mencerdaskan, membuat kamu paham tentang kesalahanmu di masa lalu yang membuat kamu masuk ke dalam sebuah masalah besar, dan supaya kamu ke depannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kamu akan dibekali dengan energi maskulin tadi guys untuk memanifestasi keluarnya kamu dari masalah apapun itu yang sedang kamu pikirkan yang atau sedang pop up di pikiranmu saat ini. Ya, jadi kamu akan strategik. Satu, yang pertama kreatif, kedua, yang ketiga tadi agresif. Jadi kamu nggak akan nge aja, even kamu itu mungkin berurusan dengan beberapa pihak sekaligus, tapi kamu nggak akan terlihat lemah, tapi kamu akan terlihat powerful. Itulah step by step yang diaturkan atau disediakan Tuhan untuk kamu, supaya masalah apapun itu clear sebelum kamu siap memulai yang baru di dalam hidupmu. Dan yang paling penting, kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kamu tidak akan pernah masuk ke masalah yang sama. Itulah hadiah terbesar sebenarnya guys. Even aku ngerasa memang ada big sum of money yang mau datang ke dalam hidupmu, karena this is Ace of Pentacles datang 2 kali. Macam-macam ini ya guys, kalau aku jelaskan satu-satu mungkin 6 jam gak akan selesai nih. Bisa jadi mungkin kamu harus menjual aset untuk menutupi sesuatu, dan kemudian aset itu akan digantikan berlipat ganda. Tapi aset itu berat banget kamu jual saat ini, untuk kamu lepaskan saat ini. But that's the process. Beratnya itulah nanti yang akan mengingatkan kamu lain kali jangan main-main dengan uang, sehingga kamu tidak mengalami masalah keuangan. Nah, kayak begitu. Ya, just enjoy the process, guys. Dan percayalah selama kamu mengikuti tepat seperti apa yang diarahkan oleh universe, oleh Tuhan, kamu akan baik-baik saja. Oke? Oke. Kita akan segera lihat pesan khusus untuk 12 zodiak sign mengenai full moon ini, guys. Yang generalnya tadi ini ya untuk all zodiac sign, kita akan segera lihat satu persatu. Aku akan pakai urutan berdasarkan urutan yang biasa aku gunakan, dimulai dari Taurus dan diakhiri dengan Pisces ya.
Khusus untuk Capricorn, aku akan tutup kartunya. Kita akan bahas di video extended. Kita segera mulai, guys. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon message for July 2023. Thank you very much. Kok kayak joget-joget begitu ya. Hups, hups, oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat ya, yang perlu disampaikan ke masing-masing zodiak. Kita mulai dari yang pertama, ada Taurian, guys. Oke, taking action. Berarti banyak Taurus yang dalam menghadapi masalahnya ini tidak mau melakukan yang diperintahkan atau yang diarahkan oleh universe. Karena setelah kartu ini datang, aku harus bilang kamu udah dapat petunjuk sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Tapi kamu merasa itu proses terlalu berat, terlalu rempong. Kan lebih bagus kalau seandainya gue pindah rumah aja, gue nggak bisa dikejar-kejar debt collector lagi, ya nggak sih? Lebih gampang kan, shortcut tadi, manipulatif tadi. Tapi walaupun demikian, kamu Taurus sudah tahu apa yang harus dilakukan versi baiknya, yang mengikuti prosedur, yang mengikuti proses. Lakukan sekarang. Dimulai dari hari ini setelah kamu mendengar pesan ini, ya. Jangan hanya berfokus kepada hal-hal manipulatif tadi, shortcut yang mau membuat kamu keluar lebih cepat dari masalahmu. No, ikutilah prosedur atau proses yang telah ditetapkan oleh Tuhan supaya kamu benar-benar clear, ya. Oke, yang kedua ada Virgo, guys. Looking deeper katanya di sini, kamu masih belum memahami masalahmu, guys. Apapun itu ya masalahnya. 100% no. Ya, maybe around 30 to 40%. You know about the problem in your life right now. Apapun itu masalahnya, kamu masih belum mengetahui dengan mendalam. Ya, itu yang membuat kamu seolah-olah pengen cari shortcut, pengen cari jalan pintas yang manipulatif, karena kamu masih belum mendapatkan hikmahnya dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini, Virgo. Makanya kamu disuruh cari dulu hikmahnya, supaya nanti kamu lebih gampang memahami kenapa shortcut manipulatif tidak diizinkan oleh Tuhan terjadi padamu di bulan Juli ini. Oke? Oke, kita akan teruskan untuk Capricorn yang akan ditutup, guys. Aku juga nggak tahu itu apa. Lanjut, yang berikutnya adalah air sign, bukan fire sign ya, yang dimulai dari Aries. Ada igniting courage katanya, I am strong, valiant, and courageous. Kalian mungkin merasa lemah, Aries. Kalian merasa masalah ini tidak akan terselesaikan. No guys, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tuhan kita tuh jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan, guys, ya. No, ketika dia sudah turut campur, ambil alih permasalahanmu, mau nggak mau kamu harus bisa menerima bahwa kita akan pakai caranya dia. Karena pakai cara kamu kan gak beres, Aries, ya nggak sih? Kamu kan manipulatif, mau cari shortcut jalan pintas tadi, yang membuat kamu masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Gak bisa kan? Nah, makanya universe ambil alih, ikutilah caranya, ya. Dan kamu harus tetap kuat dalam menjalaninya, karena kulit Aries ini akan berat dalam menghadapi proses keluar dari masalah ini. But remember guys, energi maskulin sangat dominan selama full moon ini, ya, kamu akan jauh lebih strong dari yang kamu bayangkan, ya. Kamu akan bisa meredakan tangismu sementara waktu, karena tangisan itu tetap jatuhnya adalah drama, ya, dan drama itu adalah identitasnya feminim. Apapun jenis kelaminmu saat ini, seberat apapun masalahmu, laki-laki perempuan, kamu pasti menangis saat ini, Aries, dengan dalam menghadapi masalahmu ini, but you will be strong. Oke, asalkan kamu mau mengikuti proses dan prosedurnya, ya. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo, guys. Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging with me. Dengarkan hatimu katanya, karena universe berbicara langsung ke kamu even kamu tidak minta. Biasanya kalau begini karena kamu Leo banyak bingungnya, guys, dalam menghadapi masalahmu ini opo iki kayak begitu. Kamu tuh kesana bingung, kesini bingung, kesana bingung, kesini bingung, dan kemudian ya kasihan ya si Leo-nya begitu. Universe langsung masuk ngobrol ke kamu. Untuk bisa mendengarkan suara hati, kamu harus menenangkan pikiran, Leo, ya. Silakan lakukan apapun yang biasa kamu lakukan untuk menenangkan pikiranmu. Kalau kamu praktisi meditasi misalnya, silakan meditasi. Kalau kamu itu bisa menenangkan pikiran ketika berada di tempat sepi, silakan datang ke tempat sepi. Kamu itu bisa menenangkan pikiran kalau ada di tempat yang indah, kayak di gunung, di pantai, atau di apa namanya, ya di tempat-tempat yang indah lah ya. Di outletnya Gucci, Prada.
Silakan datang ke sana, tenangkan dirimu katanya. Begitu pikiranmu tenang, kamu akan bisa mendengarkan instruksi-instruksi yang datang dari universe untukmu. Oke. Kita teruskan untuk Sagittarius. Di sini tertulis ada proceeding softly. Kamu kayak mau main cepat katanya Sagittarius, dan aku ngerasa ini Sagittarius kayak sudah mendengar suara universe. Don't do manipulative things, shortcut manipulatif, lakukan ini begitu. Dan kemudian Sagittarius nggak, oh iya, berarti Tuhan ini mau aku membereskan semuanya secara clear, tidak meninggalkan jejak. Baiklah, Sagittariusnya tuh kayak apa ya guys, overwhelming gimana gitu, semuanya dilakukan dengan cepat ya selama full moon season ini. No, katanya Sagittarius, kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Silakan lakukan secara perlahan-lahan dan lagi-lagi intinya adalah enjoy the process ya. Kamu memang mendengarkan apa yang diarahkan oleh Tuhan sama kamu Sagittarius, tapi lakukan dengan kecepatan yang lebih lambat. Kurangi kecepatannya. Karena nanti mungkin kalau kamu secepat itu memulainya, nanti di tengah jalan kamu akan kelelahan sendiri karena ini berat, guys. Untuk keluar dari permasalahan kalian mendapatkan the full ini untuk all zodiac sign ini berat. Ya, jadi khusus untuk Sagittarius katanya control your energy, pelan-pelan melakukannya. Dan kamu sudah tepat Sagittarius karena kamu sudah mendengarkan apa yang diarahkan oleh universe, hanya saja kurangi kecepatannya ya. Oke, kita akan segera teruskan ke air sign, dimulai dari Libra dulu guys. Sharing of yourself, katanya mungkin kalian perlu berbicara ke orang-orang yang kalian percaya tentunya ya guys. Jangan sembarang bicara sama sama semua orang tentang masalah kalian ini. Kalian tuh kayak butuh dukungan eksternal guys, bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat mungkin, atau pasangan ya, suami, istri, pacar, tunangan, whatever ya. Atau mungkin kamu bisa mendatangi praktisi profesional tertentu mengenai masalahmu ini kayak psikolog, psikiater, apapun itu ya guys. Masalahnya this is general reading. Kayak misalnya ada masalah hati, kekecewaan, atau trauma gitu. Kamu bisa datangi yang profesional-profesional lah, kayak bayar psikolog atau psikiater begitu. Kamu harus share yang kamu pendam ini tentang masalahmu ini, itu akan membantu kamu untuk lebih merasa ringan guys, karena mau nggak mau Libra, kamu harus mengikuti keinginan universe dalam menyelesaikan masalah ini. Dan prepare yourself, persiapkan dirimu sebaik-baiknya, termasuk dengan menguatkan dirimu yang katanya salah satu caranya adalah share, berbagi dengan orang lainnya, ceritakan eh, keluh kesahmu tentang masalahmu kepada orang yang kamu percayai. Yes. Oke, kita teruskan untuk Gemini. Ada simplifying your life katanya Gemini. Kamu itu udah dalam masalah besar, saat ini kamu menambah-nambah masalah kata. Kamu bikin keadaan jadi tambah ribet ya. Kalau misalnya memang kamu udah sempat menambah keadaan jadi jadi lebih ribet begitu, itu di stop ya Gemini. Oke. Dan kalau kamu merasa aku nggak nambahin apa-apa Ray, emang masalahku udah banyak aja begitu. Eh Coba tilik ulang lagi, kaji ulang, lihat lagi ke belakang. Masih ada beberapa cerita dalam hidupmu yang bisa kamu sederhanakan lagi. Ya, lagi-lagi guys, yang bertele-tele itu, ya, itu adalah drama, ya. Dan drama adalah identitas feminim, oke. Sementara during this full moon season, masculine energy yang sangat kuat sekali. Manfaatkanlah itu untuk menyimpelkan yang bertele-tele di dalam hidupmu Gemini, sehingga kamu bisa siap guys dalam mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk membawamu keluar dari masalah berat yang ada di pikiranmu saat ini. Oke. Kita lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius guys. Dwelling in truth, I stand in the light of truth. Oke. Aku ngerasa ini kayak kebohongan Aquarius. Masalah yang terjadi padamu saat ini yang mau diselesaikan oleh universe ini kayak cikal akarnya, akar permasalahannya adalah kebohongan, tertutup, disembunyikan, tidak jujur, tidak apa adanya. Oke. Dan PR kamu yang pertama katanya, supaya proses penyelesaian masalah secara bersih ini bisa segera dimulai dan berakhir dengan baik dan cepat, silakan kamu kemukakan yang perlu dikemukakan. Silakan kamu angkat yang perlu diangkat, yang selama ini kamu simpan dan kamu tutup-tutupi. Itu dia mempercepat prosesnya. Menurutmu mungkin itu nggak ada gunanya. Ya, yang aku sembunyikan ini mungkin nggak akan berpengaruh besar terhadap menyelesaikan masalahku. No guys, ya itu part of the challenge. Aquarius ya. Kayak ada kebohongan yang harus segera di make clear, diluruskan ya. Kemungkinan harus ada permohonan maaf juga. Aku lihat di sini Aquarius, itu akan mempermudah proses ini guys untuk kalian yang mau ya.
Oke, kita akan segera lanjutkan ke water sign guys. Dimulai dari Cancerian. Ada expecting miracles. Miracles are blossoming in my life ya. Ada keajaiban yang datang, sudah dikirimkan ke kamu, katanya Cancerian, untuk membantu kamu membereskan masalahmu ya. Mungkin proses untuk Cancerian agak ribet dan kemudian banyak Cancerian yang agak kesulitan dalam memahami proses atau prosedur yang ditetapkan oleh universe. Jadi biasanya kalau begitu keadaannya akan datang miracle demi miracle, keajaiban demi keajaiban. Kalian bukannya nggak mau menjalankan prosedur ini Cancerian, tapi kalian kurang mampu menjalankannya. Dan universe akan tetap bantu karena proses penyelesaian masalah ini harus 100% solve, selesai ya. Jadi di tengah kalian bingung gitu, miracle datang, lanjut. Bingung, miracle datang, lanjut. Bingung, miracle datang. Miracle hanya datang kepada mereka yang percaya dan mereka yang melanjutkan perjalanan atau yang bergerak. Ya, kamu akan dikasih clue ketika kamu mentok, ingat pasti akan datang bantuan, keajaiban pasti akan datang, penjelasan, pencerahan pasti akan datang, dan itu yang dijanjikan ke kamu. Oke, kita akan teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Stepping into stillness, katanya kamu berisik. Scorpio, my power is born in the majesty of silence ya. Kamu kayak apa ya guys, apa itu istilahnya kalau ada orang masalah dia histerisan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berantem, suara dia yang paling keras gitu. Misalnya di klub nih ada yang berantem, jotos-jotosan, dia nggak melakukan apapun, dia cuman bersidekap tangan di dada atau menutup mulut, tapi teriakannya paling kencang ya. Dan orang-orang yang eh, berbanding terbalik dengan sikap seperti itu biasanya mulutnya lebih diam tapi langsung melerai. Nah, kamu yang mulutnya lebih berisik, Scorpio ya. Karena itu katanya kamu disuruh stillness atau kalem, tenang ya. Karena kamu kayak kebanyakan marah-marahnya gitu guys, atau banyakan sedihnya. Oke guys, you know Scorpio. The drama queen, oke. Drama king, drama queen. Kalau ini berkaitan dengan orang, mungkin katanya stop berbicara dengan orang ya. Kalau misalnya masalah kamu itu berkaitan dengan seseorang, kamu itu banyakkan ininya guys, ngedumbel ke dia. Kamu itu chat panjang lebar, gitu. Padahal dia nggak akan pernah baca. So stillness, diam aja katanya ya. Karena begitu diam kamu akan bisa lebih clear mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan agar kamu bisa segera keluar dari permasalahanmu during this full moon season. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces guys. Cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life. Kalian enak-enak banget ya kartu oracle-nya Pisces. Udah berapa gitu aku reading untuk Pisces, bagus-bagus. Sorry. Oke. Pisces di sini dalam menghadapi permasalahan ini atau proses penyelesaian permasalahan ini merasa dirinya rugi banget. Entah apapun itu masalah kamu Pisces, ya menurut kamu selalu dirugikan. Melakukan tindakan ini sesuai dengan arahan universe, kok aku yang rugi ya? Kok jadi aku yang rugi ya? Kok aku kehilangan ini jadinya? Kok aku jadi kehilangan ini gitu. Tapi ya lagi-lagi ya guys, begitu kita sudah Tuhan turun tangan langsung atau ikut campur langsung dalam menghandle permasalahan kita di dunia ini, kita harus mengikuti maunya dia, caranya dia begitu. Jadi ketika kamu merasa kayak dirugikan atau ada yang hilang dalam menjalani prosedur dari universe ini, tenang guys, katanya nanti semuanya akan digantikan ya. Gak usah takut guys, semua yang hilang itu berpuluh-puluh kali lipat pun bisa digantikan sama universe, karena kan dia yang punya semua di dunia ini ya nggak sih. Jangan takut kalau ada kerugian, tapi yang pasti permasalahan bisa terselesaikan dulu gitu deh. Nanti yang rugi-rugi itu akan segera digantikan untukmu karena ada cultivating prosperity katanya di sini. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, readingan full moon untuk bulan Juli 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, seperti biasa, khusus untuk yang moonnya ada di konstelasi yang kena cahaya paling besar, yaitu adalah Capricorn saat ini. Kalau kamu mau lihat lebih detailnya, lebih banyak informasi Capricorn, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.